Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qari'ah kita tahu dimaknai dengan hari kiamat, hancurnya alam semesta ini. Akan tetapi itu adalah ayat ufuk, ayat semesta ya. Jadi saya mengajak rekan-rekan untuk masuk ke dalam ayat diri. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Nah, ayat diri. Jadi Al-Qari'ah, hari kiamat, ini terjadi dalam keseharian kita selama ini. Kata Al-Qari'ah dalam makna bahasa Arab klasik dulu ya, itu berasal dari kata qara'a, yang artinya adalah sesuatu yang mengetuk, yang menghantam. Akibat ketukan itu, akibat hantaman itu, ada bunyi atau dampak ya. Kalau kita tarik ke dalam diri kita, akibat ada yang mengetuk, ada yang menghantam, itu membuat ada sesuatu dalam diri kita yang tersadar. Kita seperti dibangunkan. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hei, lihatlah, jangan lewatkan ini. Ada yang perlu kau sadari dalam realitas kehidupan kita. Sesuatu yang mengetuk, yang menghantam kesadaran kita, itu bisa hadir dalam bentuk ya usaha yang gagal, hubungan yang retak, atau kehilangan orang yang kita cintai, atau terkadang rasa hampa, kosong, tak bermakna meskipun di tengah keberhasilannya, atau juga teguran, baik itu kita mengalami perlakuan atau ucapan ya yang melukai ego kita, atau juga keadaan yang tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi Al-Qari'ah itu sebenarnya itu yang mau disampaikan dalam ayat diri ya. Jadi kita harus bisa mengambil ibrah dari ayat yang di semestanya. Al-Qari'ah yang berasal dari kata qara'a itu muncul 5 kali dalam Al-Quran. 3 di surat Al-Qari'ah, 1 di surat Ar-Ra'du ayat 31, 1 lagi di surat Al-Haqqah ayat 4. Jadi ini ada kaitannya teman-teman. Jadi ketika ada yang mengetuk, peristiwa yang menghantam kesadaran hingga menimbulkan gema yang tak bisa diabaikan, ini berkaitan dengan surat Ar-Ra'du teman-teman. Responnya seperti apa? Jadi ada yang makin lembut, dari kegagalan, dari kehampaan, kekosongan, rasa yang nggak plong akibat peristiwa-peristiwa yang menimpa ya. Jadi responnya satu, bisa jadi orang tersebut mau dengan rendah hati berintrospeksi diri, muhasabah diri, bertafakur. Jadi dia makin lembut. Atau sebaliknya, dia menolak, dia kekeh dengan pendiriannya, makin kasar. Nah, di surat Ar-Ra'du ini gambaran ketika Al-Qari'ah itu datang. Ada sebagian orang yang tetap menolak, kafir. Alladzina kafaru tusibuhum bima suna'u
qari'ah. Orang-orang kafir senantiasa ditimpa qari'ah, bencana, akibat perbuatan tangan mereka sendiri. Ketika Al-Qari'ah datang, ada orang yang menutup diri, tidak mau terbuka dengan realita yang menimpanya, tidak mau muhasabah. Al-Qari'ah di terjemahan dimaknai hari kiamat. Qiyam itu bangkit kesadarannya untuk menuju kesejatian. Jadi ketika mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, mengetuk yang menghantam kesadaran, bisa jadi orang tersebut menerima, kemudian muhasabah, bisa jadi kafir, menutup diri. Nah, kata Al-Qari'ah lagi muncul di surat Al-Haqqah. Ini lebih mengerucut lagi, teman-teman, menunjukkan bagaimana kafirnya, bagaimana menutup dirinya. Kadzabat Samud wa 'Adun bil Qari'ah. Telah mendustakan, pakai tasjid ya, kadzabat. Ini menunjukkan bahwa berkali-kali, nggak cuma sekali teman-teman, berkali-kali telah mendustakan. Kadzabat Samud, kaum Samud dan kaum Ad, bil Qari'ah, terhadap Qari'ah itu, kejadian atau peristiwa yang mengetuk, yang menghantam tadi. Loh, kok kaum Ad dan kaum Samud? Emangnya kita ini kaum Ad dan kaum Samud? Jadi teman-teman, di ayat ufuknya memang kaum Ad dan kaum Samud itu cerita tentang kaum terdahulu. Tapi kita harus bisa mengambil ibrohnya. Bagaimana caranya? Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai maksud bahwa dalam karakteristik ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kisah-kisah kaum Samud dan kaum Ad, itu juga terjadi dalam diri kita di keseharian kita ini. Bisa jadi kita karakteristiknya seperti kaum Samud, atau bisa jadi seperti kaum Ad. Jadi itu yang harus kita ambil. Misalnya kaum Samud di surat Asy-Syams ya, kadzabat Samud bitahwaha idzim ba'ats ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Kaum Samud membunuh untanya Nabi Soleh. Jadi kaum Samud itu gambarannya ya, kaum Samud itu sebenarnya sudah melihat, sudah tahu, tetapi tidak mau tunduk. Kalau di kita ya sebenarnya aku tahu ini tidak baik. Dari kejadian atau peristiwa yang menghantam tadi, sebenarnya mungkin ada yang salah dalam diriku. Mungkin aku harus berubah. Aku tahu nasihat itu benar, tapi nanti sajalah. Jadi kaum Samud itu kan diceritakan juga mereka memahat gunung, kemudian membuat rumah-rumah di memahat batu ya, kemudian dijadikannya gunung batu, yang dipahatnya itu rumah-rumah mereka. Jadi gunung kemudian batu, simbol dalam diri kita itu adalah sesuatu yang keras. Gunung sendiri adalah simbol sesuatu yang terbentuk secara alami. Gunung adalah simbol sesuatu yang menancap. Gunung di ayat lain digambarkan sebagai pasak, paku bumi.
Jadi dalam diri kita gunung itu apa sih? Ya ego kita, ego, dogma, doktrin, keyakinan yang selama ini kita dapatkan dari masa kecil kita. Kita dapat luka-luka batin dari orang tua, dari lingkungan, sekolah. Itu kan membentuk ego. Nah, kaum Samud itu memahat gunung, menjadikan rumah di batu-batu itu yang keras itu. Itu simbolik ketika Al-Qari'ah ini datang. Peristiwa-peristiwa kejadian yang mengetuk menghantam kesadaran, tapi lebih memilih memahat gunung-gunung, batu-batu, sesuatu yang sudah keras yang ada dalam diri kita, sesuatu yang menancap di dalam diri kita. Jadi kita lebih nyaman dengan ego kita, identitas kita yang selama ini terbentuk. Kita nggak mau berubah. Kita lebih memilih tinggal di dalam apa yang telah kita pahat itu. Jadi pelajarannya kalau kaum Samud, ketika Al-Qari'ah ini datang, aku tahu ini mungkin teguran, ini mungkin undangan untuk menuju perubahan, agar aku mencari kesejatian. Tapi nanti ya, tidak sekarang. Aku masih nyaman tinggal di apa yang aku pahat. Sedangkan kaum Ad, di Al-Quran mereka digambarkan memiliki kekuatan, tubuh yang besar, kemampuan membangun gedung-gedung yang tinggi. Rasa percaya diri mereka sangat kuat, sangat tinggi. Sehingga terkenal ya di Al-Quran ucapan mereka ya, siapakah yang lebih kuat daripada kami coba. Jadi karakter yang digambarkan kaum Ad adalah mereka merasa kokoh, merasa mampu, sulit menerima keterbatasan. Aku gak perlu dikoreksi. Aku bisa mengatasi semuanya sendiri. Jadi bukan percaya diri itu salah ya. Masalahnya adalah ketika rasa kuat, rasa percaya diri itu berubah jadi ketertutupan terhadap kebenaran, terhadap sesuatu yang terbatas dalam diri kita, keterbatasan kita. Jadi Al-Qari'ah datang pada awalnya adalah kepada An-Nas, yauma yakunun nas, manusia secara umum, secara kolektif, yang kebanyakan mereka akal, pikirannya, logikanya, pikiran kritisnya, rasanya itu belum dipakai secara maksimal. Mereka hanya selama ini mengikuti kebanyakan orang, mengikuti apa yang sudah ada pada nenek moyang mereka. Ini seperti gambaran fasenya di Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah ribuan tahun untuk mengubah kebiasaan lama umatnya yang mengikuti agama nenek moyang mereka. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka itu belum tentu benar. Makanya terkenal ucapan mereka, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Jadi mereka berlindung di kenyamanan banyak orang, mayoritas kebiasaan-kebiasaan. Jadi Al-Qari'ah ini mengetuk, menampar untuk menyadarkan kita agar cobalah dipakai akalnya, pikiran kritis. Apa yang selama ini kita dapat, cobalah cek. Itu seperti undangan untuk menuju perubahan.
karakter yang selama ini kita hanya ikut-ikutan saja, tapi kita mau mengecek dengan apa yang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal. Nah, setelah kaum Nuh ada lagi kisah kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, dan satu lagi adalah kaum Nabi Soleh. Kenapa umatnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad dan Nabi Soleh, bukankah secara akal mereka sudah maju? Mereka punya teknologi, punya peradaban yang maju. Bukan itu yang mau ditekankan di situ. Yang mau dijadikan pelajaran untuk kita adalah, kalaupun akal kita sudah dipakai, sudah dipergunakan semaksimal mungkin, lalu untuk apa, untuk siapa akal itu kau abdikan? Kaum Ad dan kaum Samud ternyata mereka untuk membanggakan diri, memperbesar keakuan, ego, belum menyerahkan diri sepenuhnya untuk mengabdi kepada Allah. Akunya masih ada, kita masih merasa berjasa, kita merasa berbuat baik, kita merasa mampu. La haula wala quwata illa billah. Bohong. Alhamdulillah, semua pujian milik Allah, tapi kita yang ingin dipuji. Kita haus akan kehormatan, akan pujian. Jadi Al-Qari'ah datang untuk mengetuk, baik itu An-Nas yang belum mempergunakan akalnya, ataupun yang sudah mempergunakan akal pikirannya, tetapi salah mempersembahkannya. Harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk keakuan ego. Makanya nanti masih ada fase Ibrahim, diuji kebenaran keakuannya. Semoga menjadi bahan renungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.